Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatannya ya. Oh iya, kenalkan, nama saya Indriani Sapti Pratiwi, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Berhubung saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat, jadi ini adalah podcast pertama saya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya perekonomian di masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus ini sifatnya menular melalui percikan seperti bersin, batuk, atau bersentuhan secara langsung. Virus ini juga dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir bulan Desember tahun 2019 dan telah menular sangat cepat sehingga menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut itu PSBB. Dan juga menerapkan pola 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pandemi COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun lamanya mendera di Indonesia. Sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi ini secara nyata juga mempengaruhi sektor perekonomian. Seperti yang kita ketahui, bahwa ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena manusia membutuhkan perekonomian yang kuat untuk memenuhi kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Karena pandemi ini membuat perekonomian di Indonesia berdampak sangat buruk. Bahkan para pekerja banyak yang dirumahkan.
Hal ini membuat pengangguran terjadi di mana-mana, serta bertambahnya jumlah angka kemiskinan. Untuk itu, kegiatan ekonomi harus tetap berjalan di masa pandemi COVID-19 ini. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama, mengganti pemasukan yang hilang. Para pekerja yang dirumahkan, mereka harus tetap mencari pekerjaan yang baru agar dapat memenuhi ekonomi yang cukup. Yang kedua, membangkitkan kembali sektor yang terpuruk. Sektor yang awalnya hancur akibat pandemi bisa dibangkitkan kembali, seperti tempat wisata sudah kembali dibuka, meski para pengunjung yang ingin masuk ke sana harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketiga, menghindari terus berjalannya pemecatan. Selama pandemi, banyak pekerja yang dirumahkan, tetapi ada juga beberapa perusahaan mengambil jalan lain dengan memangkas gaji mereka. Tentu saja ini membuat pekerja mengalami kekurangan dalam ekonomi. Untuk itu, kegiatan ekonomi harus berjalan. Memang selama pandemi ini perekonomian menurun. Namun, ada sebagian usaha atau bisnis yang kembali memulihkan perekonomian. Salah satunya seperti pedagang masker. Saat ini pedagang masker sangat banyak dan masker yang dijual juga terjangkau. Masyarakat banyak membeli masker untuk dipakai guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Ini membuat pedagang masker dapat meraup keuntungan yang besar. Kemudian ada juga yang namanya online shop. Sejak COVID-19 menyebar dengan cepat, sebagian besar masyarakat enggan keluar rumah. Mereka takut berada di kerumunan, sehingga lebih memilih membeli kebutuhan melalui online. Salah satu cara untuk bisa bertahan adalah menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak selalu berhubungan dengan usaha besar. Usaha kecil rumahan juga bisa membantu perekonomian, seperti menjual gorengan, sayur masak, dan yang lainnya. Kegiatan ekonomi akan membantu Indonesia dalam bertahan sampai pandemi reda. Untuk itu, masyarakat harus maju dan tidak berpangku tangan saja ataupun pasrah. Mungkin sampai di sini dulu ya podcast saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.